warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Binasta'in wa ala amrin Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nahrawi dari kelas Sistem Informasi B. Sekarang udah mulai memasuki semester 8. Selanjutnya di sini saya akan sedikit atau berbagi tentang pengalaman saya atau perjalanan hidup saya yang mungkin dari mana atau apapun itu, cuman gimana ya, ini mungkin cuman perjalanan hidup saya yang kecil. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita dengan teman-teman semuanya untuk tujuan hidup saya, perjalanan hidup dan pengembangan diri. Di sini sejak kecil saya itu selalu ingin memahami apa itu tujuan diri saya dan apa yang ingin saya capai dalam hidup saya ini. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, selalu meningkatkan pelajaran yang membentuk diri saya sekarang. Dari pengalaman tersebut, di sini saya mulai menyadari pentingnya memiliki tujuan hidup, mengenali potensi diri saya sendiri, refleksi diri saya sendiri, serta berani keluar dari zona nyaman yang mana melalui hal itu atau tahapan itu melalui latihan mental. Dan untuk tujuan hidup saya, sedikit saya ceritakan atau saya bagikan dengan teman-teman. Tujuan hidup saya di sini, saya percaya bahwa tujuan hidup itu adalah arah yang memberi makna bagi setiap langkah yang kita ambil. Untuk saya, tujuan hidup bukan hanya tentang meraih potensi atau pengakuan orang lain, tetapi tentang menjadi pribadi yang bermanfaat serta bergotong royong untuk orang lain gitu. Saya ingin kelak bisa membantu orang lain, membahagiakan kedua orang tua serta keluarga saya, dan memberi inspirasi bagi teman-teman saya. Misalnya, ketika saya membantu teman-teman yang kesulitan memahami pelajaran, saya merasa puas dan bahagia karena bisa membuat atau membantu perbedaan meskipun dari hal sekecil itu. Hal-hal seperti ini membuat saya menyadari bahwa tujuan hidup saya bukan sekedar tentang diri saya sendiri. Ya, bukan tentang saya sendiri, melainkan tetapi juga tentang dampak positif yang bisa saya berikan kepada orang lain. Potensi diri sendiri untuk saya sendiri. Untuk potensi saya selalu merasa senang ketika melakukan hal-hal yang saya minati. Salah satu minat terbesar saya adalah di sini minat saya ada dua. Yang pertama itu menulis. Saat menulis, saya bisa mengekspresikan ide saya
perasaan saya dan imajinasi saya tanpa takut salah. Sementara yang satunya membaca. Membaca memberikan saya wawasan baru dan membuka pandangan saya tentang dunia. Maksudnya dunia itu ya dunia ya sekarang ini, dunia nyata, duniawi gitu. Minat itu minat ini juga mengajarkan saya bagaimana saya disiplin dan konsentrasi, karena menulis dan membaca yang rutin membuat saya lebih terlatih dalam fokus dan berpikir kritis. Untuk selain minat juga di sini saya mempunyai bakat. Saya juga memiliki bakat dalam bakat ya. Kalau ngomong bakat itu banyak sih. Kalau bakat itu dari hal-hal kecil itu ya bakat. Kalau bakat saya, menurut saya ya, saya itu orangnya bekerja keras. Maksudnya bekerja keras itu tidak mau layeh-layeh, tapi ingin menyibukkan diri saya dengan uh, dengan mana bisa bermanfaat bagi orang lain. Semisal saya itu bakatnya itu bukan di bidang, bakatnya itu saya itu malah cenderung ke terjun lapangan. Nah, saya itu bisa atau memilih terjun ke lapangan karena ingin langsung terjun ke lapangan, karena bisa praktek langsung dalam lapangannya itu. Jadi saya itu malah senang kalau seumpama langsung terjun di lapangan gitu, dengan teman-teman, kerjaan, langsung ya terjun lapangan kayak gitu. Tapi seiring waktu yang saya sadari bahwa bakat ini bisa menjadi sarana untuk perkembangan dan berbagi dengan orang lain. Terus saya menyadari bahwa uh, ya bahwa saya mengasah minat dan bakat ini, saya bisa menggunakannya untuk hal-hal yang lebih bermakna, bukan sekedar hobi semata. Ya mungkin bakat saya ini semoga saja bisa bermakna atau bermanfaat bagi orang lain di sekitar saya, terutama bagi saya sendiri untuk kedepannya dan untuk berkelanjutan. Nah, untuk refleksi diri sendiri atau kelebihan saya dan kekurangan saya di sini, kalau membahas kelebihan ya, tidak semua tidak semua orang itu mempunyai kelebihan, tetapi semuanya itu pasti mempunyai kelebihan. Dan kalau ngomong kekurangan, pasti setiap manusia dan setiap makhluk hidup ciptaan yang maha kuasa itu pasti memiliki kekurangan. Saya sadar bahwa mengenal diri sendiri adalah proses yang tidak pernah selesai. Tetapi saya mencoba melihat diri saya dengan jujur, baik dan dari sisi kelebihan maupun kekurangan. Untuk kelebihan saya, mohon maaf jika kelebihan saya ini berlebihan atau bagaimana. Kelebihan saya antara lain disiplin dan berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu meskipun terkadang ada gangguan. Terus selanjutnya mudah bergaul. Saya ini orangnya itu bagaimana? Mudah bergaul dengan orang lain atau orang yang baru dikenal, dan bekerja sama dengan tim atau dengan teman, sehingga hubungan sosial saya itu cukup baik dengan orang-orang di sekitar saya. Nah, saya itu mudah cepat belajar, terutama saya seumpama contoh kecil, saat
ada teman atau orang lain memberikan saya kayak hal baru, nah saya tuh cepat tanggap, cepat belajar dan ingin belajar lagi dengan kayak hal-hal yang lebih baru gitu. Namun saya juga menyadari kekurangan saya, atau setiap orang itu kan banyak. Nah, untuk kekurangan saya, kadang saya itu masih ragu dan kurang percaya diri sendiri, terutama saat menghadapi situasi baru atau orang yang belum dikenal. Sering menunda pekerjaan ketika motivasi sedang rendah, padahal tahu konsekuensinya. Terkadang terlalu prokrastinasi sehingga membuat diri saya merasa stres dan tertekan. Untuk itu saya mencoba melihat kekurangan ini bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai arena untuk berkembang untuk diri saya sendiri pribadi, dan saya belajar menerima diri saya sendiri sambil terus berusaha memperbaiki dan melatih diri agar diri saya ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk selanjutnya, simulasi mental untuk keluar dari zona nyaman. Salah satu hal yang paling menantang bagi saya atau pribadi saya adalah keluar dari zona nyaman. Mungkin teman-teman juga mempunyai alasan atau simulasi mental keluar dari zona nyaman. Saya sering merasa takut mencoba hal yang baru. Entah itu dari berbicara, contohnya seperti ini, entah itu dari hal bicara di depan umum, mengikuti lomba, atau mencoba keterampilan baru. Namun saya belajar menggunakan simulasi mental untuk melatih keberanian. Misalnya, sebelum berbicara di depan kelas atau presentasi, saya membayangkan diri saya berdiri dengan percaya diri, mengatur napas, dan menyampaikan materi yang tenang. Saya membayangkan teman-teman mendengarkan dan memperhatikan, dan jika ada kesalahan, saya belajar dari pengalaman itu tanpa merasa gagal. Dengan cara ini, ketakutan saya perlahan berkurang dan saya menjadi lebih siap menghadapi situasi nyata. Selain itu, saya juga mencoba membayangkan diri saya ini mengikuti kegiatan baru yang awalnya menakutkan, seperti lomba, dan bergabung dengan organisasi atau pelajaran keterampilan yang lebih baru. Untuk kesimpulan dari simulasi ini, di sini saya menyimpulkan bahwasanya perjalanan hidup saya sejauh ini mengajarkan bahwa tujuan hidup, potensi diri, refleksi diri, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman adalah mental hal yang paling mendukung. Tujuan hidup memberi arah, potensi diri memberikan kekuatan, dan relaksi diri membuat saya sadar akan kelebihan dan kekurangan. Sementara simulasi mental membantu saya menghadapi tantangan dan lebih percaya diri. Dengan terus mengembangkan keempat aspek ini, saya bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, unggul, dan mampu menghadapi masa depan dengan mekanisme serta semangat belajar yang tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.